Ya. Oke. Terus bilang lagi, jadi kita ikut kehendak Tuhan saja ya. Ayo, jadi kita ikut kehendak Tuhan saja ya. Oke, yang kedua, menyangkal diri itu adalah mencari keinginan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, meskipun seringkali terasa menyusahkan diri kita, meskipun itu berarti membuat kita meninggalkan apa yang menjadi hak kita. Firman Tuhan bilang, kenapa kamu tidak suka dirugikan? Nah, gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin dirugikan? Tapi firman Tuhan bilang gitu, kenapa kamu tidak suka dirugikan? Nah, itu kan bukan keinginan dunia sama sekali kan? Hanya orang yang mau mencintai Tuhan yang bisa mengerti ini. Maksudnya apa? Lebih baik kita dirugikan karena lebih penting rencana Tuhan terjadi melalui hidup kita. Amin? Amin? Hati-hati loh ngomongnya. Biarlah kehendakmu jadi itu. Jangan gampang ngomongnya. Karena itu berarti kadang-kala kita harus siap dirugikan. Kita siap diperlakukan tidak adil. Satu saat ada orang yang buta yang mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus malah ngegosip, nanya sama Tuhan, Tuhan, siapa yang berdosa? Orang yang buta sejak lahir ini atau orang tuanya? Tuhan Yesus bilang, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi bukan salah siapa-siapa, tetapi supaya dunia melihat dan kita yang membaca firman Tuhan saat ini melihat bahwa mujizat Tuhan terjadi bagi orang itu. Bapak Ibu, kan kita sering minta mujizat ya, minta pertolongan kan, yang ajaib kan, yang kita tidak sanggup pikirkan. Datangnya dari mana mujizat itu? Dari langit gitu? Atau dari orang lain? Dari siapa? Dari orang lain, Bapak Ibu. Sekarang mana yang lebih enak? Mana yang lebih Anda inginkan? Anda menerima mujizat Tuhan dari orang lain, atau Anda membiarkan Tuhan menjadikan diri Anda mujizat bagi orang lain? Mana? Yang pertama apa yang kedua? Menerima mujizat dari orang lain atau menjadi mujizat Tuhan bagi orang lain? Pilih mana? Yang nomor satu atau nomor dua? Hah? Menerima mujizat atau menjadi mujizat bagi orang lain? Dua-duanya enak ya. Kalau perlu pilih salah satu, pilih mana? Tuhan ingin kita memilih menjadi mujizat Tuhan bagi orang lain. Dan itu artinya apa? Kita punya uang 100.000, itu dari Tuhan, hak kita. Tapi ketika kita melihat orang kekurangan, kita bagi uang itu. Saya berhak menghabiskan 100.000 itu untuk saya. Tapi ketika melihat orang lain membutuhkan, meskipun dia tidak minta kepada kita berikan dia separuhnya, 50.000. Itu namanya menyangkal diri. Dan tahukah saudara, saudara tidak tahu orang itu kemudian memuji Tuhan karena menerima 50.000 itu sebagai mujizat dari Tuhan. Karena pada saat itu
dia memang benar-benar membutuhkan uang 50.000. Banyak kali dalam hidup kami berumah tangga, ada orang-orang yang dijadikan Tuhan mujizat dalam hidup kami. Ketika kami membutuhkan sesuatu dan kami tidak tahu dari mana datangnya pertolongan itu. Tapi ada orang yang bahkan kami tidak kenal, dia kenal kami. Dan tiba-tiba dia datang membantu kami. Orang itu sudah dipakai Tuhan menjadi mujizat Tuhan. Itu yang namanya ingin atau suka dirugikan demi terwujudnya rencana Tuhan yang mulia itu. Mau, Bapak Ibu? Mau? Yuk, keras suaranya. Mau? Mau. Oh, bilang saya ingin menjadi mujizat Tuhan bagi sesama. Ayo. Saya ingin menjadi mujizat Tuhan bagi sesama. Itu dia. Ya. 1 Korintus 9 ayat 12 coba kita baca firman Tuhan ini, Bang. 1 Korintus 9 ayat 12. Ya ampun, Abang. Dia soalnya sambil sermon. Kan dia di sekolah Kristen. Jadi sambil mendengar firman Tuhan itu, dia sambil menulis di HP-nya, gitu. Nanti ditulis tuh, gitu. Sekarang nggak ditulis ya, langsung kirim ya. Ya, zaman modern beda dengan zaman kita dulu. Ya. Jadi setiap minggu dia harus kirim itu laporan bahwa dia mendengarkan firman Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 12. Oke, kita baca sama-sama ya. Ini adalah yang dikatakan Rasul yang kepada jemaat. 3, 2, 1. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Jadi di sini Rasul berkata, kami sebenarnya layak untuk mendapatkan sesuatu dari Anda yang kami layani, tetapi kami tidak menggunakan hak itu. Nah, ini adalah sebuah gambaran buat kita bahwa kalau kita diberkati Tuhan, Bapak Ibu ingatlah, itu berkat bukan hanya buat kita. Tanya dulu sama Tuhan, berkat itu Tuhan tahu kita gunakan untuk apa. Meskipun tampaknya itu adalah hak kita. Apakah kita ingin memuaskan keinginan diri sendiri, ataukah kita ingin menyenangkan hati Tuhan? Yang ketiga, tetap setia dan taat. Menyangkal diri itu berarti tetap setia dan taat. Bapak Ibu, kita ada pergumulan-pergumulan tertentu yang berkepanjangan. Ada Bapak Ibu mengalami ingin gitu, tapi Tuhan gak kasih, akhirnya rasanya frustasi dan malas, lalu menyerah. Usaha mengalami banyak rintangan, akhirnya udah kecewa sama Tuhan, ya udah malas, berhenti. Bekerja nggak dihargai orang, akhirnya ya udah ngambek aja, kerja asal-asalan aja. Dan ketika termasuk juga melayani Tuhan ya, buat Pak Lukas dan Ibu juga nggak gampang.
bekerja keras, jemaatnya kursinya masih banyak yang kosong ya. Kalau kasihan, nggak mudah juga, bisa saja. Dan pasti iblis menggoda beliau untuk juga menyerah. Tapi karena cinta mereka pada Tuhan, iman mereka pada Tuhan, Tuhan yang memulai, Tuhan pasti akan menolong. Amin. Kita bisa salah nggak Bapak Ibu? Bisa. Tapi percayalah, sebesar apapun kesalahan kita, kita ini hidup dalam karunia Tuhan. Nah itu enaknya kita jadi orang percaya. Yang penting kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, cari kehendak Tuhan. Meskipun kita salah, Tuhan akan ajari kita dalam kasih karunia-Nya. Tuhan pasti akan tolong kita. Yang penting apa? Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Itu lagu dunia ya, bukan lagu rohani Kristen. Tapi benar, selama kita tidak menyerah, pasti Tuhan akan menolong kita. Berseru saja, berseru saja. Ini relevan banget dengan hidup saya sekarang nih. Uang pensiun saya nyaris saya habiskan, nyaris seluruhnya untuk investasi oleh kopi saya. Tapi nggak gampang. Rasanya bisa. Kalau dalam karir Bapak Ibu, saya sudah digebuk Tuhan bolak-balik gitu. Jadi saya percaya aja. Meskipun dalam keadaan saya gak diancam dipecat, saya tenang. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ngalamin berkali-kali dan Tuhan selalu tolong saya. Tapi belum pernah saya berbisnis Bapak Ibu. Jadi saya belum pernah mengalami mujizat Tuhan sebelumnya dalam bisnis. Dan iblis itu selalu membeco saya, udahlah, ya, lu kalah, memang gak bakat, memang gak inilah, memang keturunan petani, gitu. Bapak saya kan dari keluarga petani ya di Meyak sana Baligi, di Tapanuli Utara, tepi Danau Toba, nggak ada bakat bisnis, keturunan tentara ada. Ya, tapi anak-anaknya nggak ada yang jadi tentara juga. Tapi bisnis nggak ada. Gitu. Jadi dari awal itu ada keluarga kami yang bilang, Amang, nggak ada keluarga kita yang bisnis. Gimana nanti nggak bisa makan daging lagi? Intinya dia semacam meragukan, bukan karena nggak sayang sama saya, tapi dia mengingatkan saya gitu. Kalau bisa yang lain, jangan usaha gitu. Kita masih ingin makan daging gitu. Intinya ya anakmu masih kecil-kecil gitu ya. Jangan ambil resiko itu. Ya, tapi meskipun saya rasanya udah frustasi gitu, menyerah. Tapi Roh Kudus terus jaga saya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Sekalipun saya salah, gitu. Tapi Tuhan pasti akan tolong saya. Begitu juga dalam hidup Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa mengambil keputusan yang salah. Tapi percayalah, Tuhan sayang sama Bapak Ibu. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Amin ya. Kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 126 ayat 6. Mazmur 126 ayat 6. Nah ini Bapak Ibu, kalau boleh tolong Bapak Ibu hafalkan ya. Untuk Bapak Ibu bawa pulang ini. Satu ayat saja dari sekian banyak ayat yang kita baca tadi. Mazmur 126. Ketika Bapak Ibu ingin menyerah, putus asa, galau, bingung, merasa apakah saya sudah mengambil keputusan yang salah,
Apakah memang waktunya bagi saya untuk sudah berhenti saja, menyerah, dan kemudian menyalahkan Tuhan kenapa membiarkan kita menempuh jalan seperti ini. Dapat ya, kita baca bersama-sama ya, dengan suara yang keras. Sambil tolong hafalkan ayat ini. 3, 2, 1. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Bapak Ibu, orang yang berjalan maju dengan menangis, maksudnya apa sih? Udah kehilangan harapan, nggak ngerti lagi. Tapi ya sudah, dia hanya tahu maju, nggak ada kata mundur, maju aja. Tapi bukan hanya sekedar maju dan menangis, Bapak Ibu, masih ada sambungannya. Sambil apa, Bapak Ibu? Sambil menabur benih, tetap bekerja, lakukan saja yang terbaik. Nantikan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini sangat relevan dengan bangsa Israel sebenarnya waktu di padang gurun. Berapa tahun mereka di padang gurun? Dari Mesir menuju ke tanah perjanjian sekitar 40 tahun. Kebayang nggak Bapak Ibu? Di padang gurun bertahun-tahun nggak nyampe-nyampe. Yang nyuruh pergi siapa Bapak Ibu? Tuhan. Tapi nggak nyampe-nyampe. Wajar nggak kalau putus asa? Wajar nggak? Wajar nggak kalau kehilangan harapan? Wajar nggak kalau merasa, aduh kayaknya sia-sia nih kita meninggalkan Mesir? Kalau kita membacanya sih enak menyalahkan orang Israel ya, bangsa yang tegar tengkuk, yang selalu pandai mengeluh. Tapi coba kita pikirkan, kalau kita berada di posisi mereka, menurut saya kita tidak lebih baik dari mereka. Kita yang beruntung karena kita hidup dalam masa anugerah. Jadi Bapak Ibu, ayo, sekalipun jalan di depan kita gelap, nggak menjamin di depan kita akan langsung menjadi terang dan langsung ada jalan keluar. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Tuhan pasti akan tolong kita. Amin. Amin. Ya udah, salaman sama kiri kanan, Tuhan pasti tolong kita. Amin ya. Oke, Bapak Ibu, hidup Kristen itu gini, ada orang yang bilang gini, bagus juga dia. Saya baru kepikiran gitu. Hidup Kristen itu indah. Tapi tantangannya, bukan masalahnya ya, tapi tantangannya adalah bahwa hidup yang indah itu belum akan terjadi dalam hidup Anda sebelum Anda menjalaninya, sebelum Anda memasukinya. Dapat nggak? Orang non-Kristen akan melihat hidup Kristen itu impossible, nggak mungkin. Kita nyari masalah, harus menyangkal diri, itu nyari masalah. Harus rela dirugikan, itu nyari masalah. Harus siap memikul
memikul salib itu nyari masalah. Kenapa mereka bilang begitu? Karena mereka belum mengalami. Kalau sebelum mereka memutuskan ikut Yesus, mereka tidak akan pernah bisa memahami kenapa itu indah, kenapa menyangkal diri itu indah, kenapa memikul salib itu indah. Karena mereka belum memasuki hidup itu. Begitu pula dengan kita. Jalan aja, maju saja. Saya nggak ngerti ke depan seperti apa, tapi percayalah, pada waktu kehendak Tuhan dinyatakan, kita akan seperti orang-orang yang bermimpi. Maksudnya apa? Wah, ternyata Tuhan melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada apa yang sanggup aku pikirkan dan doakan. Tetapi itu akan terjadi, Bapak Ibu, bila Anda tidak menyerah. Maju terus meskipun sambil menangis, tapi tetap menabur benih. Firman Tuhan ini bilang apa? Pasti, betul? Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Firman Tuhan tidak ada yang pernah sia-sia. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan, selama kita percaya dan kita pegang teguh, pasti berbuah lebat dalam hidup kita. Amin.